menyusui ini agak bagaimana ya Bu ya, alergi. Alerginya karena mereka ada ketakutan. Ketakutan akan kehilangan, apa namanya, Kecantikan. kecantikannya. Ini bagaimana Bu ya? Sebenarnya mungkin kehilangan kecantikan itu wajar ya, tapi kehilangan Alami, Bu, sedikit ya. alami. Tapi manfaat atau keuntungan yang akan dia dapatkan itu banyak sekali. Bagaimana Bu dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan ya, menyebutkan bahwa penyusuan ini bisa dilakukan kepada orang lain, kan ada tuh Bu ya, Ada. ayatnya kalau tidak salah, Al-Baqarah ya Bu ya? Surah Al-Baqarah 233 233 ya, betul. Nah, Bagaimana, itu Bu? ada kemungkinan juga anak itu tidak disusukan oleh ibunya, tapi diberikan kepada orang lain yang dulu di zaman Quraisy lama, masih sebelum Islam, kebiasaan wanita-wanita itu ada yang memang tugasnya pencahariannya lah ya, atau dia menyusukan anak orang lain. Nabi Muhammad SAW sendiri disusukan oleh ibu atau Halimatus Sa'diyah. Ya. Dan itu ada kemungkinan itu diberikan oleh Allah, tapi oleh yang memang bisa dia memberikan kasih sayang juga. Tapi tentu ibu itu harus terjaga Bu ya. Harus terjaga dan akhlaknya, imannya, apa semua akan terpantul kepada si anak. Ya ada bahayanya sedikit. Apa Bu bahayanya Bu? Bila anak itu menyusu dengan ibu itu, ada anak lain yang juga menyusu, anak yang disusukan bersama-sama dari seorang ibu lain itu, dia akan menjadi bersaudara. Bersaudara sepersusuan, terlarang menikah. Terlarang menikah. Jadi kalau ada orang yang disusukan oleh orang lain, harus dicatat, dibawa siapa itu anak lain yang disusukan. Dalam pengalaman hidup karena itu pulang ke orang tuanya. Iya. Siapa tahu yang satu laki, yang satu wanita. Iya. Siapa tahu mereka ketemu senang satu sama lain. Betul. Sebenarnya haram hukumnya untuk menikah. Ya. Jadi itu satu hal repot yang sekali Bu ya. Tapi mungkin di zaman sekarang tidak terjadi lagi Bu ya. Enggak terjadi. Yang terjadi kalau begitu menjadi sepersusuan bila disusukan oleh satu ibu. Ya. Nah, kalau disusukan oleh kaleng berarti sepersusuan dengan kaleng Bu. Nah, itu enggak ada hukumnya. Baik Ibu, saya ada pertanyaan sedikit ini mengenai banyak orang mengatakan dan ilmu pengetahuan juga sudah mengiyakan Bu ya, bahwa menyusui ini menurunkan fertilitas wanita. Ya. Ini ada hubungannya nggak Bu dengan pengaturan kelahiran? Ada. Ini saya dengar ini jadi dari pihak yang melaksanakan pengaturan kelahiran ini, KB, katanya selama ibu itu menyusukan anaknya, selama itu tidak bisa hinggap itu sel yang dari ayahnya. Jadi tidak terjadi kehamilan. Tidak terjadi Bu ya. Jadi kalau Allah suruh orang menyusukan anaknya itu sampai umur 2 tahun, itulah jarak mungkin yang secara alamiah bisa diatur oleh Allah gitu. Jadi bisa 3 tahun tuh jarak anaknya kan. Tapi kenapa ya Bu ya disebutkan di situ 2 tahun itu ada alasan tertentu nggak Bu? Kalau kita lihat dari perkembangan psikologis si anak, umur 2 tahun itu anak sudah mulai mengarah kepada orang lain, keluar dari lingkup ke bayi yang tergantung kepada ibunya. Tidak terlalu tergantung lagi kepada si ibunya. Ibu. Lalu dia sudah mulai senang kepada temannya, barangkali ada anak lain. Jadi perkembangan jiwa sosialnya sudah tumbuh, keakraban kepada orang lain. Nah, jadi di sini mungkin juga si anak giginya sudah tumbuh, sudah pandai berlari, berlari, sudah dapat dia makan makanan yang keras, dan air susu ibu itu juga sudah kurang menurun kualitasnya. Sudah menjadi tidak sekental itu lagi. Ini Bu ya, saya tiba-tiba terlintas ada beberapa
kenalan yang nampaknya pada menyusui ini agak bagaimana ya Bu ya, alergi. Alerginya karena mereka ada ketakutan. Ketakutan akan kehilangan, apa namanya, Kecantikan. kecantikannya. Ini bagaimana Bu ya? Sebenarnya mungkin kehilangan kecantikan itu wajar ya. Tapi kehilangan Alami, Bu, sedikit, ya. alami. Tapi manfaat atau keuntungan yang akan dia dapatkan itu banyak sekali. Dengan rugi sedikit, cantiknya berkurang sedikit. Tapi dengan anaknya sayang kepada dia, sayang itu akan berlanjut seterusnya sampai dia tua, nanti anak itu sayang memperhatikan. Jika dia meninggal, anak itu akan selalu mendoakannya tanpa disuruh orang. Dia kaitannya itu terlalu jauh. Jadi keuntungan yang dia dapat dengan sedikit kekurangan yang dia alamiah itu terlalu besar. Keuntungannya Kalau terlalu bicara besar. untung rugi ya Bu Kalau ya. bicara untung rugi. Lalu kalau bicara kecantikan itu akhirnya yang cantik itu bukan rupa, tetapi yang dibalik rupa itu. Dibalik rupa Bu ya. Itulah yang membawa kecantikan. Iya Bu. Apa namanya, bukan hanya keuntungan Bu sebenarnya ya, tapi Iya. lebih bukan hanya keuntungan dunia maksud saya, tapi mungkin lebih bersifat keuntungannya untuk hari yang besok Bu ya. Besok itu. Karena saya sekarang mengalami sebagai seorang ibu, ada nih di hati saya Bu. Aduh ya Allah, mudah-mudahan Engkau izinkan anak saya jadi anak yang saleh yang bisa mendoakan saya kelak. Karena kalau ilmu nggak punya, harta nggak punya Bu ya. Anak yang saleh lah. Tinggal anak yang saleh Bu ya. Iya. Jadi pertaruhannya mungkin itu Bu ya. Anak yang saleh itu mendoakan ibu bapaknya itu dijamin, itu sampai. Oh gitu Bu ya, Ya. dijamin sampai. Dijamin sampai, itu Rasulullah yang katakan. Iya. Jika seorang manusia itu meninggal, segala amal ibadahnya putus kecuali 3. Betul. Sedekah jariah, anak yang saleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Jadi ilmu mungkin tidak ada, harta mungkin juga tidak, tapi anak yang saleh itu terus dia akan doakan terus, sudah masih terus berlangsung, bukan hanya di dunia, bukan di akhirat itu. Saya ada kenal seseorang Bu ya, dia seorang pengusaha besar. Rumah ibunya itu jauh sekali di pelosok pedesaan, tapi setiap kali dia akan mengadakan satu kontrak atau ya satu pekerjaan lah katakan, dia selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan ibunya. Itu anak yang saleh itu mencari Bu ya ibunya, nggak seperti kasus yang tadi Ibu sebutkan. Baiklah Bu. Kemudian gini Bu, ini yang sedang sangat in ya Bu di masyarakat. Mengenai masalah wanita bekerja ini Bu, bagaimana Bu? Mereka ingin sekali menyusui anaknya tapi sedemikian ketatnya waktu yang ada. Ya, kalau dia bekerja, kita usul ya, atau bagi wanita-wanita bekerja ini, apakah tidak baik atau sebaiknya lah diadakan misalnya tempat penitipan bayi dekat kantornya itu atau di kantornya, satu ruangan diberikan itu misalnya untuk dia anak yang punya bayi, ya bayinya ditaruh di situ. Karena Ibu di perkebunan teh yang saya dengar ada tempat penitipan anak ya Bu ya, di di beberapa pabrik. Ini kan banyak Bu buruh wanita pekerja pabrik ya. Kalau misalnya Bu, saya katakan untung rugi, apa sih keuntungannya yang bisa didapat oleh para pemegang perusahaan ini untuk menyediakan tempat-tempat seperti itu untuk kaum wanita? Wanita itu hatinya akan gembira jika dia mampu memberikan ASI kepada anaknya di jam tertentu. Karena dia gembira, dengan kegembiraan dia dapat memberikan prestasi optimal dari apa yang ada pada dia. Jadi pikirannya bisa bekerja optimal, tenaganya bisa seluruhnya dia kerahkan.
pekerjaannya kualitasnya bagus Iya. dan lebih cepat. Jadi tidak sia-sia Bu Tidak ya sia-sia. sebetulnya. Kalau dia berpikir ingat kepada anaknya, aduh anak saya belum menyusu, bagaimana ini? Susah. Sebagian dari pikirannya tersedot ke sana. Pekerjaannya itu tidak akan optimal bagus. Iya. Jadi rugi juga itu sebenarnya. Saya pernah dengar Bu ada semacam penelitian untuk apa namanya? Mungkin Ibu bisa menerangkan secara singkat itu penelitian yang iya. bahwa kayaknya orang tua yang bekerja di luar rumah dalam batas waktu yang tertentu malah lebih baik Ya, mendidik anaknya. betul. Ini ada pernah penelitian Iya. dibuat ada tiga macam anak. Iya. Satu, orang tua ibunya itu di rumah, tidak ada kerjaan di luar rumah saja. Yang satu lagi di luar rumah dari pagi sampai sore, pulangnya malam. Iya. Yang ketiga, ibu bekerja di luar rumah antara 3 dan 5 jam sehari. Ternyata anaknya itu paling bagus kesehatan mentalnya, perkembangannya adalah anak yang ibunya bekerja di luar rumah antara 3 dan 5 jam sehari. Dan bukan yang ibu yang bekerja yang di rumah terus. Iya, iya. Ibu yang bekerja di luar rumah antara 3 dan 5 jam sehari, dia ada kerinduannya kepada anaknya. Iya. Dan hatinya ada situasi yang berganti di dalam sehari-hari. Ibu yang di rumah saja, ya mungkin ibu yang di rumah itu kita katakan juga, bosan Bu, ya. Kemudian Ya mungkin dia tidak mau dikatakan ibu bosan, Jadi- tapi psikologis bisa dianggap jenuh lah dia. Iya. Itu saja situasi yang dia lihat. Jadi artinya tidak perlu berputus asa kepada para wanita bekerja Bu ya, karena kalau dia bisa mengatasi jam kerjanya, artinya dia masih bisa mendapatkan kasih sayang anaknya ya. Bisa. Alhamdulillah. Jadi dia bisa, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama Bu ya. Kalau terlalu lama itu bawa anaknya ke situ. Iya. Itu saran yang insya Allah bisa kita himbau Bu ya sebagai penutup daripada perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita himbau bersama agar bagi para wanita bekerja juga disediakan lah Bu ya tempat-tempat untuk menitipkan anak mereka. Apalagi kan itu generasi yang akan datang. Iya, itu betul. kurang ASI, kurang kasih sayang, Kurang kasih rasa sayang. aman. Aduh, baiklah Ibu, ternyata waktunya sudah hampir habis ya. Dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Ibu atas kehadiran Ibu di studio kami. Terima kasih. Demikian para pemirsa, hasil perbincangan kita dengan Ibu Dr. Profesor Zakiah Derajat yang dapat kita simpulkan bahwa ASI diberikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, namun yang lebih penting dari itu adalah pemenuhan kebutuhan rohani anak. Dan selain itu adalah satu hal yang sangat penting juga bahwa ibu dengan memberikan ASI kepada anak sama dengan menanam modal yang kecil, namun kelak akan mendapatkan manfaat atau hasil yang sangat besar. Demikianlah kami tutup perbincangan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.